Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Namira Hilwa, NIM 94 dari Angkatan 2020, Teknik Komunikasi Geologi kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal permohonan tugas akhir dengan judul Pengaruh Karakteristik Batuan Dasar dan Geologi terhadap Kualitas Endapan Nikel Laterite di Konawe, Sulawesi Tenggara. Nah, di sini latar belakang yang saya ambil yaitu karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia dengan produksi sebesar 2,6 juta ton pada tahun 2019 silam. Dan keterdapatan nikel laterit pada produksi paling besar terdapat di Indonesia bagian timur. Hal tersebut dikarenakan proses tektonik yang kompleks sehingga batuan lantai samudra yang didominasi oleh batuan mafic dan ultramafic dapat tersingkap ke permukaan. Dan eksplorasi bahan galian nikel terus dilakukan dengan skala yang besar seiring dengan berkembangnya zaman. Hal itu disebabkan karena nikel yang sangat dibutuhkan pada bidang teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mempelajari endapan nikel laterit serta sebagai media untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapat di perkuliahan. Dan rumusan masalah yang pertama, bagaimana karakteristik batuan dasar endapan nikel laterit di daerah penelitian, lalu bagaimana persebaran batuan dasar endapan nikel laterit, dan pengaruh karakteristik batuan dasar terhadap kualitas endapan laterit, serta bagaimana kualitas nikel laterit pada tipe-tipe batuan dasar. Dan berikut lokasi penelitian untuk tugas akhir ini di wilayah Konawe, Sulawesi Tenggara, yang memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Waktu penelitian tugas akhir ini direncanakan selama 6 bulan, yaitu dari Desember hingga Mei 2013. Untuk ruang lingkupnya sendiri itu hanya di daerah Konawe, Sulawesi Tenggara, dengan batasan objek yang diteliti hanya endapan laterit dan studi petrografi batuan dasarnya. Kemudian hipotesisnya saya ambil karakteristik batuan dasar dapat mempengaruhi nilai kualitas endapan laterit. Dan asumsinya menurut Wahid 2008, kandungan nikel terbanyak pada mineral olivin diikuti oleh piroksen dan paling sedikit pada klinopiroksen, sehingga nantinya dapat ditemui endapan nikel laterit yang memiliki kualitas tinggi berasal dari pelapukan batuan dasar berupa dunit karena kaya akan mineral olivin. Tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu untuk menjelaskan jenis batuan dasar yang akan memiliki kualitas tinggi nikel lateritnya, sehingga diketahui nantinya daerah prospek dari nikel laterit. Hasil penelitian dari tugas akhir ini berupa peta geologi daerah penelitian, peta sebaran endapan nikel laterit, profil endapan laterit, analisis petrografi, analisis XRF, dan laporan penelitian tugas akhir. Manfaat dilakukan penelitian untuk mahasiswa yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1, kemudian sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat di di dunia perkuliahan, dan dapat memahami endapan nikel laterit secara detail dan lebih mendalam. Untuk institusi sendiri, untuk menambah literatur mengenai endapan nikel laterit di perpustakaan. Kemudian untuk mempererat koneksi dan hubungan antara pihak kampus dan pihak perusahaan. Kemudian untuk masyarakat sendiri, yaitu untuk menambah data dan informasi mengenai daerah penelitian bagi masyarakat sekitar. Lalu sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi selanjutnya daerah tersebut. Metodologi penelitian yang dilakukan yang pertama itu melakukan tahap akuisisi data sekunder, yaitu meliputi studi literatur, interpretasi kondisi geologi, baik jenis batuan maupun struktur geologi di daerah penelitian menggunakan data satelit. Yang kedua, tahap akuisisi data primer, di mana kegiatan ini dilakukan ketika lapangan pemetaan yang meliputi observasi lapangan, pengambilan data litologi, pengambilan data struktur, terus pembuatan measuring section, pembuatan profil, dan pengambilan dokumentasi. Kemudian yang ketiga itu ada tahap lapangan berupa yang pertama itu observasi lapangan, kedua pembuatan lintasan pengamatan, ketiga deskripsi litologi megaskopis, dan terakhir pengukuran struktur geologi. Lalu dilanjutkan dengan analisis data berupa yang pertama tahapan analisis data sekunder, yaitu peta pola pengaliran, peta geomorfologi tentatif, peta geologi tentatif, peta kelurusan, peta rencana lintasan lapangan. Dan kemudian ada tahapan analisis data primer, yaitu ada analisis petrografi dengan metode sampel batuan pada sayatan tipis, terus ada analisis XRF atau X-ray fluorescence spectrometry,
kemudian ada analisis XRD, dan analisis stereografis digunakan untuk menganalisa struktur geologi pada batuan menggunakan aplikasi DIPS. Dan yang terakhir yang melakukan tahapan sintetis, di mana tahapan penyusunan laporan merupakan kegiatan yang dilakukan guna menyusun keseluruhan informasi dari hasil kegiatan penelitian secara tertulis, berupa pembahasan mengenai geomorfologi, stratigrafi, struktur geologi, sejarah geologi, serta kajian potensi pada daerah penelitian. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.